الحمد لله الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه المتقين للإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهمم العاليات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المؤمنون، فيا أيها الفائزون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siang hari ini kita masih juga diberikan Allah Subhanahu wa taala anwa'an ni'am, berbagai macam nikmat, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat dan juga nikmat riayah, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini dalam rangka sholat Jumat. Mudah-mudahan amaliyah kita baik mahdhah maupun ghairu mahdhah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalun shalih yang telah dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah dari bahan alam kepada junjungan kita, baginda kita, kekasih sejati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, kerabat kita semuanya kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib tak lupa untuk berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan dan mempertahankan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa terambil dari kata dasar waqaya wiqaya yang oleh Raghib al-Isfahani dimaknai dengan wiqayatun nafsi an ghadabillahi wa sukhtihi, yakni menjaga diri agar senantiasa terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian oleh para ulama diformulasikan dengan imtitsal awamirillah wa jtinabun nawahi, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tukar takwa, insyaallah kita semuanya akan selamat dunia juga selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka dengan nikmat tersebut, fadl dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaklah mereka semuanya itu mengekspresikan bentuk kebahagiaannya, meluapkan bentuk kebahagiaannya dalam sebuah perayaan yang mana perayaan itu sebagai bentuk syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala.
huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu jauh lebih baik daripada seluruh apa yang kita kumpulkan, baik itu materi maupun yang lain. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Al-Hadithnya, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan bifadlillahi adalah anugerah Allah yang berupa iman dan Islam. Kemudian wa bi rahmatihi, rahmat Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an dan juga kehadiran Rasulullah SAW. Dari nikmat-nikmat ini, iman dan Islam dan juga turunnya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an menjadi pedoman kita semuanya, dan juga kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, itu merupakan nikmat yang paling agung di dunia ini, dan itu wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita ekspresikan kebahagiaan itu dalam bentuk nyata di dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena ayat tadi menyebutkan dengan redaksi fal yafrahu, sebuah fi'il yang diawali dengan lamul amri, yakni sebuah perintah. Perintah di dalam usul fiqh itu bisa diterjemahkan atau dimaknai, yang pertama bahwa perintah adalah al-aslu fil amri lil wujub. Kemudian yang kedua al-aslu fil amri lin nadbi. Dan ada beberapa kaidah yang lain. Tapi saya menggarisbawahi dari dua kaidah ini, bahwa bentuk amr itu yang pertama memberikan dilalah kepada kita sebuah kewajiban. Maka mengekspresikan kebahagiaan kita atas turunnya Al-Quran dan kehadiran Rasulullah SAW adalah sebuah kewajiban. Kalau kita tidak mau mewajibkan diri kita sendiri, paling tidak kita turunkan grade-nya, yaitu nadab. Nadab adalah sunnah. Berarti kita mensunnahkan diri kita. Apa yang kita sunnahkan? Mengekspresikan kebahagiaan kita atas kehadiran Rasulullah, mengekspresikan diri kita atas turunnya Al-Quran untuk kita semuanya. Itu hukumnya adalah sunnah. Kalau kita tidak mewajibkan diri kita yang pertama tadi. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bermacam-macam kaum muslimin dalam mengekspresikan bentuk kebahagiaannya. Ada orang yang mengekspresikan kebahagiaannya dalam bentuk sebuah perayaan, dalam bentuk sebuah acara, dalam bentuk santunan, dalam bentuk sedekahan, dan lain-lain. Ada juga yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan membaca sirah, membaca riwayat, membaca maulidul tibai, maulidul azab, maulidul barzandi, maulidul anam, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk ekspresi syukur kita atas kehadiran Rasulullah, syukur kita atas turunnya Al-Quran kepada kita semuanya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beberapa mufassir menjelaskan secara jelas pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusalluna dengan redaksi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan sebuah aktivitas yang dilakukan dari sejak zaman dahulu kala dan sampai saat ini. Minal madhi ilal hadir. Menunjukkan bahwa dari zaman dahulu kala Allah dan para malaikatnya senantiasa terus yusalluna membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera kepada beliau. Pada ayat ini dengan lebih jelas lagi diungkapkan dengan bentuk fi'il amr, yang mana tadi saya sebutkan bahwa amr itu dilalahnya kalau tidak wajib adalah sunnah.
maka membaca sholawat kepada Rasulullah yang kita lantunkan itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau tidak kewajiban, turunkan grade-nya, yaitu sebuah kesunahan. Jangan sampai kepada yang ketiga. Banyak sekali keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ekspresi syukur kita itu karena kita tidak lagi bertemu dengan Rasulullah. Apa yang mau kita hadiahkan kepada beliau, apa yang akan kita berikan kepada beliau, atas begitu besarnya apa yang beliau lakukan untuk kita semuanya. Yang kita lakukan, yang bisa kita hadiahkan adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Mu'jizatus Sholawat banyak disebutkan fadilah-fadilah dari membaca sholawat. Di antara fadilah-fadilahnya yang pertama adalah siapa yang bersolawat kepada Rasulullah maka akan diangkat darinya kesulitan, dan siapa yang bersolawat kepada Rasulullah maka akan dituliskan 10 kebaikan baginya dan dihapuskan 10 kesalahan atasnya. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah maka doa-doa yang ia panjatkan tidaklah kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi keistimewaan dari membaca sholawat. Bahkan di dalam surah Al-Anfal ayat 33 lebih dahsyat lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan tersebut. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menazab sebuah kaum. Allah tidak akan pernah menazab sebuah kaum manakala wa anta fihim. Asma Rasulullah, nama Rasulullah itu dilantunkan. Orang-orang masih banyak yang bersolawat, maka daerah tersebut akan dikasihani oleh Allah. Ketika sudah ditakdirkan daerah itu untuk diazab, namun masih banyak orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan menghapuskan takdir itu, akan menghilangkan adab itu dari daerah tersebut. Subhanallah. Begitu dahsyat sekali keistimewaan dari sholawat ini. Wa asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan suatu ketika Hasan al-Basri bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang terkenal akan wilayahnya. Beliau ditanya, wahai Rabi'ah al-Adawiyah, apa yang menyebabkan engkau mencapai maqam yang tinggi seperti ini? Beliau menjawab, aku banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ditanya, berapa sehari engkau bersolawat kepada Rasulullah? Setidaknya dalam satu hari beliau bersolawat 25.000 kali. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Untuk ini sangat berat bagi kita. Tapi setidaknya kita tidak pernah meninggalkan solawat dalam setiap hari kita. Entah berapapun yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Rasulullah SAW yang telah dilakukan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ini, bisa senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, dan lisan kita tidak pernah kering untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan gunanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrul rahim.